Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Husnul Khotimah dengan NIM 226121073. Baik, menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam dan juga merupakan dasar hukum Islam dan sumber utama syariat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Al-Quran merupakan sumber ajaran yang paling utama dalam Islam. Hadis merupakan sumber hukum agama Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jika dirasa Al-Quran tidak menjawab atau tidak menjelaskan secara rinci, maka umat Islam akan menggunakan sumber yang kedua, yaitu hadis. Beberapa cara untuk membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak antara lain. Yang pertama adalah menelaah bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran yang diakui adalah keindahan linguistiknya yang dianggap tak tertandingi. Al-Quran menantang umat manusia untuk menghasilkan satu surah yang sebanding dengan keindahan dan kedalaman makna Al-Quran yang tertera pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 23-24. Dari perspektif ini, Al-Quran dianggap memiliki kebenaran intrinsik melalui bahasa dan strukturnya yang tak tertandingi. Kemudian yang kedua adalah meneliti fakta ilmiah yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Pada surah Al-Mu'min ayat 12-14 menjelaskan proses fertilisasi hingga perkembangan embrio. Dijelaskan bahwa kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Namun penting untuk dicatat bahwa pembuktian ilmiah dari Al-Quran ini bersifat interpretif, di mana Al-Quran itu bukanlah teks sains, jadi tidak dirancang untuk memberikan rincian secara teknis bagaimana cara fertilisasi hingga perkembangan embrio. Ketiga adalah menyadari konsistensi isi Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sering dijadikan tolak ukur untuk standar akhlak karena diyakini secara konsisten menampilkan ajaran moral dan etika yang relevan dan bermanfaat dalam berbagai konteks masyarakat. Para sarjana muslim berargumen bahwa ajaran Islam tentang etika seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, kesetaraan dapat dibuktikan secara empiris bermanfaat dalam kehidupan sosial. Selain itu, hadis dan sejarah Nabi Muhammad juga menunjukkan ajaran moral yang diterapkan dalam kehidupan nyata yang menurut muslim hal itu wajib untuk diteladani. Baik, menjawab pertanyaan yang kedua, aliran yang pertama adalah aliran nativisme. Aliran ini berpedoman bahwa akhlak atau sifat manusia itu muncul dari bawaan lahir dan bisa buruk maupun baik, seperti bakat, akal, dan lain sebagainya. Kemudian ada aliran empirisme. Aliran empirisme ini adalah akhlak yang berasal atau muncul dari pengaruh faktor luar, eksternal, di mana seperti lingkungan sekitar, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini adalah aliran menggabungkan antara faktor internal berasal dari bawaan lahir dan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah aliran nativisme. Aliran nativisme ini berbeda dengan aliran naturalisme. Jika aliran naturalisme itu ada yang baik maupun yang buruk, sedangkan naturalisme itu berpedoman bahwa sifat manusia atau akhlak manusia itu semuanya bawaan lahir dan baik. Islam menghargai dan mengakui elemen dari setiap aliran tersebut dalam pembentukan akhlak. Islam setuju bahwa manusia itu memiliki fitrah bawaan yang baik. Naturalisme dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. Empirisme atau fitrah manusia berdasarkan pada bawaan lahir seperti kecenderungan bakat. Nativisme atau gabungan antara empirisme dan naturalisme. Konvergensi
Namun, Islam itu cenderung menggunakan perpaduan antara aliran nativisme, empirisme, dan naturalisme. Karena akhlak dapat dipengaruhi oleh bawaan sejak lahir, kemudian akan berubah seiring dia bersosialisasi di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, Allah memang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lainnya. Tetapi dengan kita beribadah atau berakhlak terhadap Allah SWT itu menjadikan salah satu syukur kepada Sang Pencipta. Dengan berakhlak kepada Allah, kita menjalankan apa yang diperintahkan olehnya. Berakhlak kepada Allah menunjukkan bahwa kita adalah hambanya yang taat dan tunduk terhadap Sang Pencipta. Bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah, yang pertama ada takwa, yaitu menjaga diri dari siksaan Allah dan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada cinta dan ridho. Cinta dapat didefinisikan sebagai kesadaran diri, perasaan dalam jiwa, dan dorongan hati yang membuat seseorang terikat dengan apa yang dicintainya dengan sepenuh semangat dan kasih sayang sejalan dengan cintanya kepada Allah. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas diartikan sebagai melakukan amalan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah SWT. Khauf dan roja, atau rasa takut dan harapan, dua sikap batin yang seharusnya dimiliki setiap muslim dengan seimbang. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat mengakibatkan karakter yang tidak stabil. Jika khauf mendominasi, seseorang cenderung menjadi pesimis dan putus asa, sedangkan jika roja yang lebih dominan, individu bisa menjadi lalai dan merasa aman dari azab Allah. Kemudian yang kelima ada tawakal. Tawakal kepada Allah berarti menyerahkan seluruh urusan kita sepenuhnya kepadanya, setelah berusaha semaksimal mungkin tanpa mencampuri urusan tersebut. Yang keenam adalah syukur, adalah ungkapan penghargaan kepada pemberi nikmat atas kebaikan yang diterimanya. Yang ketujuh ada muraqabah, usaha seorang hamba dalam menjaga diri dari segala larangannya dan berusaha untuk selalu taat terhadapnya. Yang kelima adalah muhasabah, merupakan upaya seseorang hamba untuk menghitung sendiri dan menilai berapa banyak dosa yang telah mereka lakukan. Yang kesembilan adalah taubat, sebagai keputusan untuk melepaskan belenggu segala pelanggaran yang pernah dilakukan dan bertekad untuk menjalankan seluruh perintahnya. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini menekankan bahwa misi utama beliau adalah menyempurnakan akhlak manusia. Bukan berarti ilmu kurang penting. Islam sangat mementingkan ilmu, tetapi akhlak adalah esensi penerapan ilmu dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang besar, tapi ketika dia tidak bisa menyampaikan atau menggunakan ilmu tersebut dengan benar, menyalahgunakan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut jadi tidak bermakna. Disitulah esensi akhlak. Jadi akhlak merupakan penerapan bagaimana cara menerapkan ilmu tersebut dengan benar. Baik, menjawab pertanyaan yang terakhir. Jadi bersolawat kepada Rasulullah SAW merupakan bentuk kecintaan, penghormatan, dan ketaatan kita sebagai umat beliau. Meskipun Rasulullah adalah manusia yang mashum, terjaga dari dosa, dan telah dijamin kesempurnaannya, sholawat yang kita bacakan bukanlah untuk memberi manfaat langsung kepada beliau, melainkan lebih banyak memberikan manfaat kepada kita sebagai pembacanya. Manfaat sholawat bagi umat itu yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah, karena Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang sering bersalawat akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Yang ketiga adalah menghapus dosa dan menambah kebaikan. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa salawat dapat menghapus dosa dan menambah pahala bagi yang membacanya.